Hai anakku yang hebat, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang tabel distribusi frekuensi. Apa saja unsur-unsur dalam tabel distribusi frekuensi? Nanti kita akan pelajari lebih mendalam. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi itu biasanya digunakan atau disajikan untuk menyusun data yang banyak menjadi suatu bentuk tabel dalam bentuk data berkelompok. Nah, adapun langkah-langkahnya biasanya kita memakai aturan Stargers. Yang pertama itu menentukan jangkauan data. Jangkauan itu adalah nilai tertinggi data atau nilai maksimum dari data dikurangi nilai minimum dari data. Kemudian setelah menentukan jangkauan, kita menentukan banyak kelas. Banyak kelas dihitung dengan menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah banyaknya data. Nah, urutan kelas interval pertama akan memuat data yang terkecil dan kelas yang terakhir akan memuat data yang terbesar. Sehingga nilai K itu atau nilai banyaknya kelas itu selalu bilangan bulat. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari panjang kelas dengan rumus jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Berikut Ibu akan memberikan contohnya. Berikut Ibu sajikan data ulangan matematika dari 40 siswa. Dari 40 data ini, anak-anak perhatikan mana yang tertinggi. Ternyata yang tertinggi adalah 92, yang terendah adalah 38. Sehingga kalau kita disuruh mencari jangkauannya, akan kita dapatkan 92 dikurangi 38, itu hasilnya adalah 54. Setelah mendapatkan jangkauan, kita cari banyak kelasnya. 1 ditambah 3,3 log N-nya adalah 40, karena banyak datanya adalah 40. Sehingga kita dapatkan log 40 itu adalah 1,6 dikalikan 3,3 hasilnya adalah 5,28 ditambahkan 1 sehingga 6,28. Karena banyak kelasnya lebih dari 6, maka kita simpulkan atau kita bulatkan ke atas menjadi 7. Karena sekali lagi banyak kelas harus bilangan bulat. Langkah selanjutnya adalah menentukan panjang kelas. Panjang kelas didapat dengan menggunakan rumus tadi, yaitu jangkauan dibagi banyak kelas. Ingat, jangkauannya kita dapatkan 54, banyak kelasnya kita dapatkan 7. Sehingga ini menjadi 54 dibagi 7, yaitu 7,7. Kita bulatkan ke atas menjadi 8, sehingga panjang kelasnya adalah 8. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Kita lihat dulu nilai terendahnya berapa. Nilai terendah data kembali kita lihat adalah berapa? 38. 38 dengan panjang kelas 8. Maka dari 38 kita hitung sebanyak 8. Kita mulai dari 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Karena panjang kelasnya adalah 8, berarti di sini hanya sampai 45. Setelah 45 itu adalah 46. Kelas kedua ini adalah 46. Sama panjang kelasnya 8, hitung dari 46 sampai 53. Setelah itu 54, hitung juga sebanyak 8, dia akan menjadi sampai 61 sampai kalian menemukan kelas ke-7. Sekali lagi banyak kelasnya adalah 7. Jadi ini namanya kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, kelas ke-7. Sedangkan panjang kelasnya itu adalah dari 38 sampai 45. Kalian hitung sekali lagi, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Itu yang dinamakan dengan panjang kelas. Ini kalau ditanyakan berapa banyak kelas, maka jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Berapa panjang kelas? Kalian hitung dari 38 sampai 45. Nilai frekuensi ini didapat dari menghitung masing-masing data ini. Misalnya data 38 sampai 45 di sini ada berapa dan seterusnya. Kemudian ada istilahnya di dalam tabel distribusi frekuensi, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari. Artinya frekuensi yang kita jumlahkan dari nilai yang kecil. Dari nilai data terkecil ada di sini, berarti dari sini kita jumlahkan. Ini 2. 2 ditambah 8, 10. 2 ditambah 8 ditambah 8 taruh di sini 18, atau 10 ditambah 8 taruh di sini 18. Ditambah 7 25, ditambah 5 30, ditambah 7 37, ditambah 3 37-nya jadi 40. Itu frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian frekuensi kumulatif lebih dari itu dari besar, dari data terbesar itu ada di bawah.
Kita lihat frekuensinya di sini 3, berarti di sini 3. 3 ditambah 7, taruh di sini 10. Ditambah 5, taruh di sini, ditambah 7, taruh di sini, ditambah 8, jadinya 22 ditambah 8, 30. 30 ditambah 8, 38. 38 ditambah 2, 40. Itu namanya frekuensi kumulatif lebih dari. Kemudian, sebelum kita ke titik tengah, kita harus tahu dulu istilah lainnya, yaitu batas bawah kelas. Batas bawah kelas ini adalah nilai paling kiri dari masing-masing kelas. Ini namanya kelas. Sekali lagi, ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, kelas ketujuh. Sehingga batas bawah dari masing-masing kelas itu adalah 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86. Kalau ditanya misalnya berapa ke batas bawah kelas kedua, kalian harus tahu mana namanya kelas kedua. Ini kelas pertama, ini kelas kedua. Karena ini kelas kedua berarti batas bawahnya adalah 46. Kalau ditanya batas bawah kelas ke-6, kalian cari juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti batas bawahnya adalah 78. Kalau ditanya batas bawah masing-masing kelas, inilah jawabannya. 38, 46, 54, 62, 70, 78, dan seterusnya. Kemudian ada namanya batas atas. Itu adalah nilai paling kanan dari masing-masing kelas. Berarti ini dia 45, 53, 61, 69, 77, 85, 93. Dan kalau ditanya misalnya batas atas kelas kelima, langkahnya sama dengan mencari batas bawah. 1, 2, 3, 4, 5, berarti 77 adalah batas atas kelas kelima. Selanjutnya ada istilah tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Sehingga kalian dapatkan ini dikurangi 0,5 untuk kelas pertama, jadi 37,5, ini 45,5, ini 53,5, 61,5, 69,5, 77,5, 87,5. Selanjutnya, tinggal batas bawah dikurangi 0,5. Kalau tepi atas, itu adalah batas atas ditambah 0,5. Berarti 45,5, 53,5, 61,5, 69,5, 77,5, 85,5, 93,5. Yang terakhir ada namanya nilai tengah. Nilai tengah itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti tinggal tambahkan ini. 38 ditambah 45 berapa? Dibagi 2. Sehingga ketemu hasilnya 41,5. 46 ditambah 53 berapa hasilnya? Cari dulu. Setelah dapat hasilnya dibagi 2, ketemulah nilai 49,5 dan seterusnya. Itulah unsur-unsur dalam tabel distribusi frekuensi. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.